Jadi kalau gaji presiden kita di Singapura itu sekitar 1,5%. Ya kita nggak perlu berkecil hati lah ketika gaji kita kecil gitu dibandingin sama teman-teman kita nih. Pak Jokowi mungkin kalau lagi sidang PBB ditanyain sama Donald Trump apa sama Perdana Menteri Singapura, wih, gajimu piro? Halo guys, gimana kabar kalian? Gue selalu berharap dan gue selalu berdoa untuk kebaikan kalian semuanya. Guys, hari ini gue butuh kalkulator nih. Jadi hari ini gue pengen menghitung gaji orang sih sebenarnya. Jadi gue kepo gitu, penasaran gitu sebenarnya gaji-gaji orang terbesar di dunia dari segi pemerintahan ya atau sebagai pejabat politik itu negara mana sih yang paling memberikan gaji terbesar, dan gue membandingkan gaji-gaji tersebut dengan Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo. Lo bakalan kaget ngeliat angkanya ya, pokoknya beneran bakalan kaget ngeliat angkanya. Gue juga nggak nyangka, shock banget. Astaga, presiden kita gajinya ya Allah guys, unyu-unyu. Bahkan dibandingin dengan negara tetangga itu nggak ada, gimana ya, nggak ada, dikit banget, nggak ada sampai 3-4%-nya gitu gajinya gitu. Bayangin loh guys, ini negara tetangga kita mana ada sih yang lebih gede dari kita, tapi itulah kondisinya. Pokoknya kalau lo penasaran, saksikan video ini sampai habis ya guys ya. Oke guys, sebelum lanjut, buat lo yang baru nemuin channel gua dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu, dan nanti setelah nonton untuk di like, di komen, dan di share ke sosial media kalian semuanya lo guys. Kita lanjut setelah pesan-pesan berikut ini. Oke guys, dari daftar 10 yang udah gua susun nih ya, itu yang nomor 10 ditempati oleh Xavier Bettel. Dia adalah Perdana Menteri Luxembourg. Dia itu asalnya dari politisi dan juga seorang pengacara, dan dia menjabat dari tahun 2013. Nah, gaji yang diterima oleh si Xavier Bettel ini jumlahnya di angka 278.035 dolar dikali 14.500. Ketemunya berapa itu ya? Banyak banget, ketemunya 4M 31 juta. Nah, kita bagi 12, maka ketemunya 335 gaji dia per bulan. Nah, grafik nomor 9 ditempati oleh Sebastian Kurz, yaitu mantan kanselir Austria. Nah, masa jabatannya sendiri itu sebenarnya dia berakhir di tahun 2017. Nah, gaji dia tahunannya adalah 328.584 dolar. Sekitar 4,764 miliar per bulan di angka 397 juta. Dekatin 400 ya. Nah, yang berikutnya adalah Muhammad Ould Abdul Aziz, yaitu Presiden Mauritania ya. Jadi ini negaranya nggak terlalu besar sih sebenarnya. Dia gajinya selama 1 tahun itu adalah sekitar 330.000 US. Nah, kalau dirupiahin itu totalnya di angka 4785 juta. Banyak banget ya. Itu hampir sama dengan Pak Sebastian tadi. Nah, gaji bulanannya di angka 398. Beda 1 juta dengan ini sebelumnya. Nah, yang berikutnya adalah Jacinda Ardern, yaitu Perdana Menteri Selandia Baru. Ini salah satu pemimpin terbaik yang nanganin COVID ya guys ya. Dia gaji bulanannya itu kalau dirupiahin ya sekitar 410 juta, tahunannya 4,9 miliar. Sedangkan kalau dalam bentuk US itu di angka 339.000 sekian dolar. Gila. Nah, sekarang masuk yang kelima, yaitu Ibu Angela Merkel, yaitu kanselir Jerman. Gaji USD-nya dalam 1 tahun itu sekitar 369.727. Kalau dirupiahin sekitar 5,3 M loh guys, setahun ya. Nah, kalau dibulanin sekitar 450 atau 446 juta. Lumayan keren, Angel. Nah, ini adalah Scott Morrison, yaitu Perdana Menteri Australia, dan dia menjabat dari tahun 2018. Ya cukup lumayan lama lah. Nah, Scott Morrison ini gaji tahunannya di angka 378 juta. Tadi si Angela, ya, Ibu Angela ya, itu di angka 3,69. Beda dikit sih sebenarnya ya. Nah, tahunannya juga sama, tidak terpaut jauh, yaitu di angka 5,48 M, sedangkan bulanannya di angka 457 juta. Ya, pasti lo penasaran nih nunggu Pak Jokowi berapa. Lanjut ya guys, yang berikutnya, yang nomor berikutnya adalah Donald Trump. Nah, Presiden Amerika Serikat ini bergaji 400.000 US per tahun, atau kalau dirupiahin sekitar 5,8 M.
Ini kursnya masih 14.500 loh, kalau mungkin 14.600, 700 jumlahnya pasti beda lagi loh guys ya. Bulanannya itu sekitar 483 juta yang masuk ke rekening. Nah, yang berikutnya ini yang masih gede nih ya, yaitu Willy Maurer, yaitu Presiden Konfederasi Swiss. Wajar sih kalau Swiss itu kan negara maju ya, jadi gaji para politisinya juga nggak tanggung-tanggung. Hampir 500.000 US per tahun. Nah, dia itu sekitar 482.000 US. Kalau dirupiahin itu 7 miliar, bulanannya 583 juta yang bisa terima. Nah, berikutnya nomor 8 ini adalah Carrie Lam, yaitu kepala eksekutif Hong Kong. Itu gajinya 568. Ini baru eksekutif ya, mungkin presiden kali ya. Ini 8,241 miliar loh per tahunnya, atau kalau bulanannya itu sekitar 686 juta. Nah guys, ini adalah Perdana Menteri Singapura, yaitu Lee Hsien Loong. Gajinya itu 1,6 juta dolar. Buset. Kalau dirupiahin itu 23 M ya. 23 M 345 juta. Bulanannya itu sekitar 1,945 miliar. Singapura lo guys, Singapura gitu. Buset dah. Ini merupakan gaji politik tertinggi yang ada di seluruh dunia. Nah, sebenarnya belum tentu juga ya, karena kan memang ada beberapa negara itu yang data ininya tidak terbuka, jadi ya mereka hanya menyusun berdasarkan data-data yang tersiar atau memang ada ketentuannya. Nah, sekarang kita bandingin dengan gaji-gaji ini ya. Ini keseluruhannya, ini yang dari orang-orang luar negeri. Sekarang saatnya kita bandingin dengan gajinya Pak Presiden Joko Widodo. Ini guys, menurut undang-undang ini ketentuannya bahwa gaji Pak Jokowi itu kalau di dolar sekitar 25.026 dolar per tahun. Guys, kalau kita bandingin dengan Pak Jokowi, bahwa gaji Pak Jokowi itu per bulan di angka 30.240.000. Setahunnya itu sekitar 362.800.000, atau kalau didolarin itu sekitar 25.000 dolar. Tepuk tangan. Kalau gaji presiden Indonesia mah nggak usah tinggi-tinggi lah, nanti kan ya memang di sini kan apa-apa murah ya guys ya. Tapi kalau kita bandingin dengan negara lain itu benar-benar ngenes tau guys. Bisa ya? Kok bisa ya gitu. Tapi ya bisa-bisa aja kan. Karena ya gimana ya, namanya presiden itu kan semua fasilitas disediakan ya, kayak tunjangan segala macam itu kan ada ya, mungkin walaupun 30 juta tapi kalau memang resmi itu yang masuk ke rekening dan tidak dipotong apa-apa ya cukup lumayan juga ya. Kan ada tunjangan A, B, C, D, E, mungkin total bisa sampai ratusan juta juga sih sebenarnya, tapi kan tunjangan-tunjangan yang lain itu sifatnya operasional atau apa, bukan sesuatu hal yang pasti, memang sudah bisa digambarkan seperti ini. Seperti itu guys. Ya kita nggak perlu berkecil hati lah ketika gaji kita kecil gitu dibandingin sama teman-teman kita nih. Pak Jokowi mungkin kalau lagi sidang PBB ditanyain sama Donald Trump apa sama Perdana Menteri Singapura, wih gajimu piro? Ada ini grafiknya ya guys ya, gue. Nah kalau dibandingin itu bener-bener jomplang gitu, bener-bener jomplang gitu ya. Rata-rata yang lainnya itu angkanya di atas 300 juta. Semuanya di atas 300 juta. Hanya Pak Jokowi yang angkanya hanya 30 juta. Ya pokoknya kalau gaji kita kecil itu jangan berkecil hati ya. Gaji presiden kita aja kalau dibandingin dengan negara lain, apalagi Singapura no. Singapura itu 1945. 10 persennya 195 juta. 1 persennya itu 19 juta. Jadi kalau gaji presiden kita di Singapura itu sekitar 1,5% gaji presiden Singapura. Padahal negaranya kecil, itu negara gede, ngurusinya juga lebih banyak. Tapi kenapa gajinya lebih kecil? Nggak tahu sih, itu apa salahnya di mana ya. Oke guys, ini aja ya. Semoga informasi ini berguna buat kalian semuanya. Gua Ryan JR, gue ucapin banyak terima kasih. Gue ingetin lagi buat lo yang belum subscribe, untuk subscribe dulu. Kita jumpa lagi di informasi, review, dan rekomendasi berikutnya. Dah.